Hari ini aku mau bikin roti pizza yang lembut endulita, enak banget ya. Ini pokoknya cocok banget untuk lidah orang Indonesia. Ini kita sesuaikan juga resepnya ya. Jadi roti pizza ini selain cocok untuk lidah orang Indonesia, ini juga cocok untuk ibu-ibunya ya. Jadi cocok untuk ibu-ibunya yang mau jualan pizza ya dari rumah. Ini pizza homemade yang enak banget endulita, dan pastinya ini jika dijual ini bakalan laris manis dan bikin cuan kamu ya. Nah, untuk itu aku mau bagiin resepnya di sini. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di-skip, dan dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, share, dan juga subscribe-nya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke resep dan cara bikinnya. Pertama, kita siapkan dulu wadah untuk mengulen, lalu kita masukkan 300 gram tepung terigu protein tinggi ya, 45 gram gula pasir, sekitar 1 sendok makan ragi instan, sekitar setengah sendok teh BI atau bread in powder untuk pelembut roti, 1,5 sendok makan susu bubuk. Kemudian bahan kering ini kita aduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian setelah itu kita tambahkan 1 butir telur, dan telurnya ini kita timbang ya. Kita timbang bersama dengan air untuk volumenya jadi 200 ml atau 200 gram ya. Jadi totalnya itu 200 gram untuk cairan telur dan air. Kemudian ini kita aduk rata dulu sebelum kita mulai mixer dengan hand mixer. Kemudian ini di mixer sampai setengah kali seperti ini dulu ya. Lalu kita masukkan margarin sebanyak 35 gram. Lalu kemudian ini di mixer lagi sampai benar-benar kalis. Nah, jadi ini adonan yang sudah kalis ya, seperti ini. Adonannya terlihat halus dan ini tidak lengket di wadah. Lalu kita pasang mat silikonnya ini untuk alas kerjanya ya. Dan kemudian ini adonannya kita letakkan di atas. Nah, ini adonannya kita bulatkan dulu sebelum kita timbang ya. Karena di sini aku mau bikin 3 loyang pizza, dan masing-masing untuk beratnya itu biasanya aku pakai 190 gram ya sampai 200 gram. Nah, ini jumlahnya ada 600 gram. Berarti ini pas ya untuk 3 loyang ukuran 22 cm. Jadi ini adonannya kita bagi 3 saja ya, dengan berat masing-masing 200 gram kurang lebih. Lalu selanjutnya ini kita bulatkan atau kita rounding. Nah, setelah di rounding ini adonannya kita resting ya selama kurang lebih 20 menit untuk meriliskan adonan ya. Dan ini setelah 20 menit kita resting, adonannya sudah agak mengembang. Siapkan juga loyang ya, ini ukuran 22 cm. Lalu kita pindahkan ke dalam loyang ya adonannya. Seperti ini. Lanjut ini kita ratakan atau kita pipihkan ya, sesuai dengan lebarnya loyang ya. Dan untuk membentuk pinggirannya supaya terlihat lebih membentuk ya pinggirannya seperti ini, kita gunakan sendok yang diolesi dengan minyak. Nah, jadi hasil pinggirannya lebih membentuk seperti ini ya, lebih bagus dan rapi. Selanjutnya ini adonannya kita proofing ya dengan cara ditutup dengan kain serbet seperti ini. Ini di proofing sampai mengembang 2 kali lipat ya. Untuk waktunya disesuaikan saja dengan suhu yang ada di tempat kalian ya. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya seperti ini. Sebelum dimasukkan ke pemanggangan, ini sebaiknya kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu ya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalamnya ya. Jadi mencegah pas saat dipanggang nanti adonannya itu menggelembung. Nah, setelah ditusuk-tusuk seperti ini langsung saja kita panggang dan kita masukkan ke dalam oven. Ini sudah dimasukkan ke dalam oven, ini kita panggang sampai matang ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit ya. Dengan suhu api atas bawah 150 derajat Celcius. Jika sudah matang, ini kita angkat dan kita keluarkan dari loyang.
Nah, jadi ini penampakan yang sudah di open ya. Ini bawahnya masih bagus ya, dan memang jangan terlalu berwarna kecoklatan untuk memanggang pertamanya, karena nanti saat sudah di topping ini akan dipanggang kembali. Nah, jadi kulit pisang ini bisa disimpan untuk stok atau bisa juga langsung di topping ya. Tapi jika ingin di topping langsung, kita siapkan untuk toppingnya. Untuk bahannya seperti ini ya, bisa dibaca di video. Nah, pertama kita tumis dulu menggunakan sedikit margarin, ini sekitar 1 sendok makan. Lalu masukkan bahan-bahannya yang tadi, kemudian ini ditumis sampai matang. Nah, setelah toppingnya matang, kita kembali lagi ke roti pizzanya. Ini rotinya diberi olesan saus pasta ya. Ini saus pasta spaghetti. Ini dioles secara merata ke seluruhnya, lalu tambahkan topping yang tadi sudah ditumis. Kemudian ditaburi dengan keju parut ya. Ini kejunya keju mozzarella. Terus ditaburi juga dengan bubuk oregano. Setelah itu diberi tambahan dengan mayones. Nah, setelah seperti ini baru kita panggang kembali. Ini dipanggang kurang lebih selama 10 menit ya, cukup, dengan api atas bawah, suhunya 160 derajat Celcius. Nah, setelah matang pizzanya ini diangkat, keluarkan dari oven dan keluarkan juga dari loyang. Nah, jadi ini penampilan pizzanya yang sudah matang. Ini sudah kelihatan enak banget dan menggoda ya. Nah, setelah itu ini pizzanya dikeluarkan dari loyang, lalu dipotong-potong atau dibagi-bagi, ya, lalu dipindahkan ke wadah atau box. Nah, pizza rumahannya ini sudah jadi ya, dan ini siap untuk diantarkan ke pemesannya. Oke, jadi sampai di sini ya teman-teman, resep dan cara membuat pizza rumahan yang Indolita, dan ini enak banget, cocok banget untuk kalian yang mau jualan dari rumah. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa kembali.